pertama aku di tahun 2021. Aku pengen ngebahas skincare dan makeup favorit aku selama tahun 2020 because I think aside from the hard situations that we have, makeup has been a way out, has been a therapeutic activity for some of us. Aku termasuk yang merasa relax ketika mainan makeup gitu, ketika exploring my makeup gitu. Terus aku mau nge-share ke teman-teman kira-kira makeup, skincare, produk apa aja sih yang menurut aku kece banget tahun ini gitu. Kita mulai dari skincare ya. Jadi di tahun ini aku nggak banyak pakai skincare yang macam-macam, tapi ada 2 skincare yang menurut aku it works just fine, it's nice, it feel okay, it doesn't break me out. Yang pertama ini ada serum Wrinkle Science Oil Serum dari Innisfree. Terus ada eye creamnya juga. Jadi ini menurut aku salah satu yang it works just fine, it works the magic gitu. I've been using anti-aging dari umur 21 tahun. So I think it's one of the first step that is important for us, karena kalau sudah age, kalau udah keluar wrinkle-nya itu it's going to be difficult to return it, to rejuvenate it rather than preventing it gitu. Terus one of the best findings this year adalah ini YSL Forever Youth Liberator. Ini essence, tapi enak banget dipakainya, langsung resep, nggak neko-neko, nggak it doesn't burn my skin, it feels nice and moist, just enak aja dipakainya gitu. And it match my shirt gitu. Terus sunscreen. Nah, ada 2 sunscreen yang aku suka, masih dari Innisfree. Yang ini menurut aku lebih oke. Kalau yang triple care ini dia ada anti-agingnya, cuman menurut aku kurang nyaman dipakai adalah mungkin ada yang suka ya, cuman ini ada white cast gitu, jadi kayak memutihkan kulit gitu, ada kesan kulit kita jadi tone up gitu. Nah, kalau yang ini cuman moist aja gitu, jadi nggak neko-neko, encer, cepat meresap. Nah, di antara 2 ini aku lebih suka yang ini, dan ya enak aja dipakainya gitu. Jadi ada 2, cuman this one is better gitu. Terus masuk ke makeup ya. Jadi di tahun ini nggak banyak makeup yang baru, tapi I can suggest some of the things that I really like. Buat teman-teman yang udah lama kenal aku pasti udah sering lihat ini, Nature's Republic Royal Silk Ginseng Powder. Ini menurut aku oke banget, nggak bikin jerawatan, terus kayak ada soft glow-nya gitu kalau dipakai. Jadi oke banget. Mungkin nggak banyak dapet exposure di sosial media kayak punya Hourglass misalnya, atau punya Laura Mercier misalnya, tapi I like it, it's so nice. Mungkin kurangnya adalah ada aroma ginsengnya yang buat beberapa orang mungkin merasa kayak emak-emak gitu, tapi so far masih bearable, masih oke gitu. Favorit aku lainnya teman-teman pasti juga udah tahu, Hourglass. Ini udah lama banget, I have to replace it this year, tapi sayangnya Hourglass itu belum shipping ke Turki. Nah, katanya 2021 ini mereka bakal masuk ke Turki. Nah, I'm looking forward to it, kapan mereka bakal masuk ke Turki gitu. Nah, terus masuk ke primer. Nih ada 2 primer yang aku suka. Sehari-hari biasanya aku pakai yang ini. Kalau lagi kering banget aku pakai yang Benefit for Professional, tapi yang untuk moisturizing. Terus kalau lagi nggak pengen kulitannya kelihatan berminyak, aku pakai yang warna abu-abu tua. Ini lebih mattifying gitu. Beli yang kecil-kecil aja. Waktu itu aku takut nggak cocok, jadi masih beli yang kemasan kecil-kecil aja, lumayan mahal ya. Gitu. Terus eyebrow. Ini favorit aku tahun ini, kayak it beats all the expensive brands that I know. This one menurut aku lebih bagus ini. Ini Maybelline Pro Sculpt, ini Benefit Give Me Brow, dan menurut aku ini lebih worth it gitu. Terus masuk ke eye primer. Aku udah cobain MAC Paint Pot sama Urban Decay Primer Potion. Menurut aku this one works better.
dan murah. Ini kayak cuma 100.000 gitu harganya, could be less kalau lagi diskon, dan it works just fine. Eyelidsku tuh berminyak. Nah ini oke banget, warnanya jadi lebih cerah, jadi tahan lama dan nggak berminyak gitu. Namanya eyeshadow primer, Photo Focus. Nah itu. Terus untuk under eye concealer ada 2 produk yang aku suka. Ini primernya, ini concealernya. Jadi primernya ini bikin aku lumayan ketara banget kan dark eye-nya di bawah ini. No matter how much I sleep, it still stay there gitu. Jadi ini oke. Boleh dicobain, tapi yang menurutku kurang adalah karena kemasannya itu kayak balm kan, jadi kayak tangan mesti colek-colek ke dalam, dan menurut aku itu mungkin agak kurang steril. Tapi as long as you make sure that your hands are clean before you touch the product, then it's fine. Terus ini concealer dari Healthy Mix Bourjois, oke banget, aku udah pakai setahun lebih dan it works just fine. So, menurut aku itu yang oke banget. Nah, masuk ke foundation. Di sini aku nggak banyak pakai produk cushion karena emang produk Korea ada tapi agak mahal, lebih mahal di sini. Di sini ada Missha, tapi susah dan lebih mahal gitu. Jadi aku pakai apa yang lebih gampang dicari. Ini ada Giorgio Armani. Aku pakai ini karena sebenarnya untuk varian Luminous Foundation ini dia itu nutup pori-pori banget. Jadi kalau teman-teman pengen yang flawless, ini dia tuh kayak bisa bikin pori-porinya tuh jadi smooth banget gitu. Cuman kalau kulitnya berminyak mungkin harus pakai primer dulu. Terus ada BK Aqua Luminous Perfecting Foundation. Nah, aku ada pakai 2 macam ini dari BK. Dia terus terang warnanya kayak lebih gelap dari yang biasanya. Ini warna beige, di aku terlalu gelap, jadi biasanya aku cuman pakai di kayak sebagai pengganti bronzer gitu. Jadi kayak di area yang biasanya dikasih bronzer aku pakai yang ini, terus untuk di area lainnya aku pakai yang light. Jadi memang variannya nggak terlalu banyak dan menurut aku dia tuh glowing banget, kelihatan kan. Negatifnya apa? Karena dia lebih fokus ke glowing, jadi kayak dia nggak terlalu nutup kayak freckles segala macam. But some people like it, some people don't like it. If you need more high coverage, maybe you will have to try another brand. Mungkin ini Double Wear Stay in Place. Aku nggak terlalu suka karena kulitku sebenarnya kering. Jadi ketika pakai Double Wear di musim dingin itu kurang cocok. Jadi pakai yang ini kayak kalau di summer aja gitu. Terus next, maskara. Ada 2 maskara yang aku suka, Lash Paradise sama this one, The Falsies Lash Lift. Ini lebih bagus daripada ini. Kalau teman-teman bisa dapat yang ini tapi yang waterproof, worth the try. Kalau bisa dapat yang ini, yang Falsies Lash Lift, pakai yang itu. Nah, terus untuk lip product, ada 2 yang aku suka. Ini favorit aku banget, udah bertahun-tahun pakai. Ini kelihatan masih tinggal sisa-sisa reruntuhan. Oh, ada si Aikido kan gitu. Ini enak banget dipakainya, aku udah pakai 5 tahun lebih dan it works just fine against all continental winter. Dari winter di benua Australia, di benua Asia, sampai sekarang di benua Eropa. It does the magic. God bless anyone who makes this beautiful thing gitu. Terus ini lumayan baru, lifter gloss dari Maybelline. Harganya oke, kualitasnya bagus dan MLBB banget. My lips but better. Jadi aku nggak suka yang terlalu mencolok, dan ini menurut aku bisa dipakai di segala suasana. This one number 2 ice gitu. Terus apa lagi? Di sini ada blush on, karena blush on aku yang di Hourglass ini udah kayak heat pan gitu dan udah habis. Jadi aku beli 1 blush on di sini yang high end. This one is
number 04 right dari Givenchy. Yang ini sebenarnya agak pink, yang ini sebenarnya agak orange. Jadi teman-teman bisa beberapa cara makainya, bisa yang pink doang ataupun bisa yang orange doang, bisa juga di blend. Jadi kelebihannya adalah dia itu akan menyesuaikan kelembaban kulit. Jadi ketika tuh, jadi ketika kulitnya lebih lembab, dia akan warnanya lebih terang gitu. Tapi waktu kulit kita agak kering, dia nggak akan terlalu mencolok warnanya gitu. Terus apalagi ya, bronzer ada bronzer yang aku suka, ini dari Pastel, merek Jerman kayaknya. Ini warnanya bagus banget dan dia itu bisa banget dipakai jadi eyeshadow. Jadi aku suka banget yang ini nih. Mungkin nggak ada di Indonesia, tapi so far it's nice, it's very nice gitu. Terus masuk ke apalagi parfum. Udah terakhir berarti ya kalau udah masuk ke parfum. Jadi ada beberapa parfum yang aku suka. Yang pertama ada produk lokal namanya Atelier Repul. Ini cocok banget buat sehari-hari ke kantor. Jadi bambu intense. Ini baunya itu aromanya kayak it's a clean office. It reminds you of expensive mall in Jakarta. Dan seger, it's just fresh, clean, and green gitu. Ini kalau mau tidur atau kalau ya just running errands at home, you can just wear this one. Unisex, bersih, cakep, dan elegan gitu. Terus parfum ada dua yang aku suka tahun ini. Yang pertama adalah La Belle dari Jean Paul Gaultier. Ini cantik, seksi, fresh. You can imagine a pretty girls wearing this one. Enak banget pokoknya. Wangi, yang jelas ada pear, ada vanilla, mysterious and sexy. Terus yang ini lebih ke powdery, it's very powdery, dari Dior, Dior Poison, Hypnotic Poison. Jadi this one baunya itu clean, fresh, powdery, kayak bedak bayi. Some people said ini baunya kayak nenek-nenek, tapi menurut aku nggak banget. Ini sangat cantik lah, bersih, elegan, terus cocok banget. Misalnya mau dipakai ke kantor bisa, mau dipakai untuk acara lain bisa. Jadi I love this tube gitu. I love this tube. Oh ya, masih ada produk yang kelewat. Face cream. Ini moisturizer yang oke banget, nggak neko-neko, simple, it does the job. Dramatically different moisturizing lotions plus Clinique, oke banget, love it. Terus eyeshadow palette. Ada satu eyeshadow palette yang aku suka banget tahun ini, which is Natasha Denona Bronze Palette. Warnanya oke banget, warm color, glittery tapi very wearable and I love it gitu. Bisa banget dipakai kantor, acara pesta segala macam. Ada itemnya, ada emasnya, ada bronzy warm color. Pokoknya aku suka banget. Selain ini sebenarnya aku ada beli satu palet lagi, which is dari Huda Beauty. Cuman ini nggak terlalu wearable. Aku beli ini karena banyak glitternya dan aku suka glitter, jadi it's okay gitu. Tapi kalau memang teman-teman pengen yang, kan ini ya most favorite aku tahun ini adalah Natasha Denona Bronze Palette. Nah, selain makeup aku ada salah satu produk favorit karena rambut aku panjang, jadi kayak wet and dry brush. Aku beli ini dari Trendyol. Trendyol itu salah satu online marketnya di sini, dan ini enak banget, nggak bikin rambut rontok dan nyaman dipakai, yang nggak sakit gitu, dibandingkan dengan sisir yang giginya itu nggak fleksibel. Ini kan fleksibel banget ya, jadi dia it doesn't pull your hair gitu. Terus makeup brushes ada dari tahun ini. Aku suka banget makeup brushesnya dari tahun ini. Aku suka banget makeup brushesnya dari Real Technique. Ini satu set, waktu itu lagi diskon di sini, dan semua brush dalam set itu tuh
useful banget gitu, jadi nyaman dipakai, terus precise gitu. Nah, selain dari Real Technique, aku masih ngefavoritin brush aku dari Zoeva. Ini ada yang smudging brush, terus ada tapered brush gitu, terus ada highlighter brush, foundation brushnya juga nyaman. Jadi I still love my favorite from last year, but last year I didn't make this kind of video, so yeah, I will share to you this year instead. Selain itu apalagi ya tahun ini favorit aku, oh ya ada aksesoris nih yang aku lagi pakai, ini dari H&M. Oke, selain makeup dan skincare, my last favorite this year adalah aksesoris gitu. Jadi ada beberapa aksesoris yang aku suka, ini dapat dari H&M, teman-teman bisa cari di H&M kalau suka. It's a hoop gitu, jadi nggak perlu ditindik gitu, it's a hoop and it's pretty cool I think. Terus ada anting juga, double crescent, karena Turki ya, jadi I think crescent is quite cute gitu. Terus mumpung lagi di Turki gitu. Gitu. Jadi sampai di sini makeup, skincare, favorite thing aku 2020. Oh ya, salah satu lagi favorit aku adalah si Aikido, kesayangan aku, teman-teman pasti udah tahu ya. Sampai jumpa di video-video aku yang lain. Comment, share, subscribe. Please support this channel so I can make a better video. I can make you know, your request. Stay tuned. Bye bye.